Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada saat ini kita diberikan kesempatan, diberikan kemauan untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka talabul ilm. Saudaraku sekalian, menuntut ilmu adalah merupakan harga mati yang harus dibayar setiap orang yang beriman. Apabila ingin bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu 'abdan khairan yufaqihuhu fiddin." Apabila Allah ingin menjadikan seseorang akan baik hidupnya di dunia sampai akhirat, maka Allah akan jadikan orang itu paham agamanya. Nah, jadi ciri terbesar orang yang akan baik, yang akan selamat dunia akhirat adalah senang ilmu agama. Adalah senang ilmu agama. Karena tanpa ilmu bagaimana kita bisa beribadah? Tanpa ilmu bagaimana kita tahu perintah? Tanpa ilmu bagaimana kita tahu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Sementara setiap manusia tahu apabila ia melakukan kebaikan, maka pasti ia diperlakukan baik. Bukan orang lain yang akan mendapatkan kalau kita melakukan kebaikan. Sebaliknya juga begitu, kalau kita melakukan kejahatan maka akan harus dihukum. Jangankan kejahatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan kesalahan terhadap orang tua saja, orang tua kita menghukum kita. Maka dari itu semua orang tahu siapa yang melakukan kesalahan harus dihukum. Maka dari itu kalau enggak ingin mendapatkan hukuman, maka hindarilah dosa. Tidak, atau faktor terbesar terjadinya hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia itu adalah karena pelanggaran terhadap agama. Jadi kenapa kita sedih, kenapa kita takut, kenapa kita mengalami hal-hal yang tidak baik di atas dunia ini? Faktor terbesarnya adalah karena melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ingin takut, tidak ingin sedih, tidak ingin mendapatkan hal-hal yang tidak baik, maka jangan lakukan larangan. Jangan lakukan larangan, kita akan selamat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Siapa yang mengikuti petunjukku maka ia tidak takut dan ia tidak sedih. Nah, lalu bagaimana kita akan tahu hal-hal yang dilarang itu kalau kita tidak menuntut ilmu?
kalau kita tidak menuntut ilmu. Nah, maka dari itu saya katakan tadi, menuntut ilmu adalah harga mati yang harus dibayar setiap muslim yang ingin selamat bahagia dunia akhirat. Pak, kalau ditanya setiap orang apa tujuan Anda dalam hidup ini, cuma satu ya kan? Selamat bahagia. Kan itu ya. Tidak ada yang berani ngomong kaya. Karena kalau kaya nggak bahagia nggak ada manfaatnya. Jadi kalau begitu, saya ingin selamat, saya ingin bahagia. Itulah tujuan kehidupan. Setiap manusia ketika ditanya siapapun dia, maka tujuannya adalah hanya satu itu. Jadi yang namakan bahagia itu apa, Pak? Bahagia itu adalah Allah ambil rasa takut dan rasa sedih dari hatinya. Itulah orang yang bahagia. Itulah orang yang tenang. Karena memang tidak ada penderitaan yang paling tinggi selain daripada dua perasaan itu. Takut, sedih. Takut itu adalah perasaan yang sangat menyiksa, cuman baru akan datang. Sedih itu adalah perasaan yang sangat menyiksa, sudah lewat. Sudah lewat. Nah, tidak ada manfaatnya kita kaya, kita sehat, kita orang berpangkat kalau kita selalu dihantui rasa takut. Kira-kira mana lebih sakit? Takut daripada terluka. Takut, Pak. Lihat orang mencuri, tidak ada yang tahu kalau dia sudah mencuri. Ada anak kecil lewat, ada pak polisi, langsung pucat dia. Padahal polisi ini tidak tahu kalau dia sudah mencuri. Itulah takut. Takut itu bikin tidak enak makan, bikin tidak enak tidur. Takut itu sumber segala penyakit dan lain-lain. Nah, maka dari itu, ketika orang melakukan dosa, ketika orang melakukan pelanggaran, maka konsekuensi awal yang harus ia dapatkan adalah takut, sedih. Nah, maka tujuan setiap manusia adalah aku ingin bahagia. Tapi tidak cukup dengan itu, adalah selamat. Selamat fisik kita baik, fisik kita tidak terhukum, fisik kita tidak terluka, fisik kita tidak sakit, dan lain-lain. Itu adalah selamat. Masuk ke dalam kubur, fisik kita tidak dihukum. Di neraka kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itulah yang dimaksud aku ingin bahagia dan selamat. Kalau ini yang menjadi tujuan, maka tidak ada jalan lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan perintah, jangan lakukan larangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan atau siapa yang terus-menerus menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan dia menuju surga. Jadi siapa orang yang paling besar peluang masuk surga? Adalah orang yang menuntut ilmu. Adalah orang yang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala katakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal al-istifham lisukhriyah. Allah bertanya, tapi tujuannya adalah mengejek. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Semakin berilmu seseorang, maka semakin mulia dia. Semakin berilmu seseorang, maka ia akan semakin mulia. Tidak akan ada hal yang bisa Anda lakukan dengan baik. Jangankan permasalahan dunia, jangankan permasalahan agama, permasalahan dunia pun tidak akan ada yang bisa kita lakukan benar tanpa ilmu. Yakin nggak, Pak? Kita kalau tidak bisa masak, dikasih beras, dikasih air, dikasih kompor, itu tidak akan jadi nasi kalau kita tidak punya ilmu tentang itu. Jadi permasalahan dunia pun tidak akan ada yang baik
Tidak akan ada yang bagus tanpa ilmu. Lalu bagaimana dengan permasalahan ibadah? Bagaimana Anda akan tahu apa yang Allah inginkan sementara Anda tidak pernah bertemu dengan Allah? Bagaimana Anda akan tahu apa yang Allah tidak inginkan sementara Anda akan selamat apabila meninggalkan apa-apa yang Allah tidak inginkan Anda lakukan sementara Anda tidak pernah berbicara dengan Allah? Tidak ada cara lain kecuali mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Nabi katakan, siapa yang meniti jalan untuk terus menuntut ilmu, maka peluang orang ini masuk surga adalah jauh lebih besar dari orang yang tidak menuntut ilmu. Banyak sekali fadilah menuntut ilmu ini. Antara lain adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, apabila ada orang di salah satu rumah Allah. Apa Pak yang dimaksud rumah Allah, Pak? Masjid ya. Jadi kalau begitu belajar di rumah boleh enggak? Belajar agama di rumah boleh enggak? Boleh. Tapi mana lebih besar pahalanya di rumah dari di masjid? Masjid. Di masjid ya. Kenapa? Karena ada kelebihannya. Ada orang berkata, saya di rumah bisa tahu ilmu agama. Lihat HP aja, internet udah banyak tahu. Nonton TV udah banyak tahu, baca buku sudah banyak tahu. Tapi tidak ada syiar. Enggak ada syiar. Tidak kelihatan kalau Anda berbuat dalam agama ini. Sementara kewajiban kita adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yansuru man yansuruhu, innallaha laqawiyyun aziz. Dari segi tata bahasa luar biasa. Innallaha la yansuru. Inna harfu taukid, sesungguhnya Allah. Allah tidak katakan innani. Tapi Allah katakan innallaha, Allah adalah pangkatnya. Kalau Jokowi sekarang bilang sesungguhnya saya, dia tidak ngomong begitu. Tapi dia mengatakan sesungguhnya presiden kalian. Maka Allah katakan innallaha, sesungguhnya Allah. La yansuru, lam, luar biasa, benar-benar akan menolong. Menolong siapa? May yansuruhu, siapapun yang menolong agama Allah. Ingin ditolong Allah, Pak? Kalau ingin ditolong Allah, maka tolonglah Allah. Tidak akan sama manusia yang berbuat untuk menolong agama Allah dengan orang yang tidak mau berbuat. Berbuatlah dengan apa yang Anda bisa lakukan untuk memuliakan agama ini. Bisa ngajar-ngajar, bisa bikin masjid, bisa ngajak orang. Yang nggak bisa hadir doang, ya udah, itu adalah syiar. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu benar-benar timbul dari hati yang bertakwa. Nah, jadi ini yang menjadi kelebihannya saya katakan tadi. Kita belajar di rumah bisa, tapi ketika kita belajar di masjid ini, itu adalah sebuah bukti ketaatan pada Allah karena kita ingin menunjukkan syiar. Enak kelihatan kalau pagi-pagi hari Ahad orang keluar dari masjid. Habis ngapain? Habis ngaji. Orang-orang kafir pun segan melihatnya. Kita lihat bobroknya zaman ini luar biasa, kita sedih. Tapi ketika kita lewat, orang pada keluar habis ngapain? Ngaji. Kita juga punya semangat. Inilah yang menjadi sebab manusia harus, kita orang yang beriman ini dianjurkan untuk belajar ke masjid. Bukan tidak boleh belajar di rumah, tapi pahalanya di masjid lebih besar karena manfaatnya lebih besar. Siarnya kelihatan. Masjid itu adalah tempat yang terhormat. Wa may yu'azzim hurumatillah fa innahu khairun 'inda rabbih. Siapa yang mengagungkan apapun yang terhormat di sisi Allah, itu adalah jauh lebih baik bagi dia di sisi Rabbnya. Yang terhormat bagi Allah banyak. Terkadang yang terhormat bagi Allah adalah waktu. Seperti Ramadan, terutama 10 terakhir Ramadan,
Seperti umpamanya 10 awal Zulhijjah itu adalah waktu yang terhormat. Seperti umpamanya ketika wukuf di Arafah. Antara lain yang terhormat di sisi Allah adalah tempat. Apa yang terhormat di sisi Allah adalah tempat. Antara lain adalah umpamanya Haramain, adalah umpamanya masjid. Masjid adalah salah satu yang terhormat di sisi Allah. Kalau kita berbicara sesuatu yang berkaitan dengan tempat. Kalau orang yang terhormat di sisi Allah apa? Adalah orang yang beriman. Nah maka dari itu orang-orang yang menghormati apa yang terhormat di sisi Allah itu adalah akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah maka dari itu kehadiran kita di sini adalah sebagai upaya syiar, sebagai upaya untuk menghormati apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai upaya berbuat untuk menolong agama Allah. Maka tadi Allah katakan innallaha la yansuru may yansuruhu. Sesungguhnya Allah benar-benar akan menolong siapapun orang yang menolongnya. Di akhir ayat Allah katakan innallaha laqawiyyun aziz. Enggak tanggung-tanggungnya. Innallaha laqawi. Allah adalah sangat. Berarti tidak ada kekuatan yang bisa melawan orang yang membantu agama Allah. Aziz. Apa arti aziz? Perkasa. Nah jadi kalau begitu enggak sama Pak ya. Enggak sama orang yang berbuat untuk membantu agama Allah dengan orang yang tidak mau berbuat. Berbuatlah sejauh mana yang bisa dilakukan. Seperti yang saya katakan tadi, bisa ngajar, bisa bangun masjid, bisa ngajak orang, bisa hanya menghadiri, apapun yang bisa dilakukan. Dan ini antara lain adalah amal yang tidak terputus walaupun kita mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, apabila ada orang yang berkumpul di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, lalu malaikat melihatnya, mereka akan datang. Jadi ada malaikat yang bertugas, kalau istilah kita patroli, yang mana kalau mereka melihat ada orang di masjid yang belajar menuntut ilmu agama, mereka akan datang, mereka akan panggil teman-teman mereka yang ada di ganggang. Mereka katakan, ayo ke sini, di sini ada yang kalian cari. Mereka akan datang ke masjid ini, cuman kita nggak lihat. Kalau kita lihat, tidak usah ada pengumuman, ramai terus masjid, ya kan? Mereka akan datang dan mereka duduk, mereka menaruh sayap-sayap mereka. Jadi malaikat itu punya sayap. Cuman jangan cari-cari, tidak perlu. Sayapnya kayak apa ya? Sayap ayam sama burung aja beda ya. Yang jelas malaikat punya sayap. Semakin mulia malaikat semakin banyak sayapnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, aku melihat Jibril, ia memiliki sayap 600 sayap. Nah jadi kalau malaikat itu melihat ada di sebuah masjid orang yang belajar menuntut ilmu, mereka akan datang dan mereka duduk dan mereka meletakkan sayap-sayap mereka, ikut mendengarkan ta'lim itu sampai selesai. Selama mereka ada di ta'lim itu, selama ta'lim itu berjalan, mereka meminta kepada Allah agar supaya orang yang ada di situ diampuni Allah. Pak, setan aja kadang-kadang kalau berdoa Allah perkenankan, Pak. Yakin nggak? Iblis mengatakan, Rabbi anzirni ila yaumin qiyam. Wahai Rabbku, jangan matikan aku sampai hari kiamat, karena aku ingin menyesatkan manusia supaya neraka itu penuh. Innaka minal munzarin. Diperkenalkan Allah. Bagaimana kalau yang berdoa itu adalah malaikat? Cuman kita anehnya kadang-kadang syaitan berdoa Allah kabulkan, kita orang beriman tidak percaya dengan doa kita. Saya minta duit, masa Allah kasih duit, saya perlu buru-buru. Dia lebih percaya pada kemampuannya daripada Allah. Maka Allah katakan doa akan terkabul adalah apabila Anda berhusnuzan pada Allah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib udzibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, jadi belum berdoa kita udah enggak yakin. Ini yang jadi masalah. Sehingga kita merasa sering doa itu tidak terkabulkan lalu kita meninggalkan doa. Sementara doa adalah inti ibadah.
Siapa orang yang terus-terus berdoa dan yakin benar doanya dikabulkan Allah, itu adalah salah satu bentuk husnudzan terhadap Allah yang sangat bagus. Tapi ketika kita memiliki keinginan, memiliki kebutuhan, sudah tidak yakin dengan doa kita. Kita lebih yakin dengan kemampuan kita. Kita lebih yakin dengan usaha kita. Ini yang membuat kita malas berdoa, sehingga doa itu kita tinggalkan. Nah, jadi kalau ada orang yang berkumpul di masjid, malaikat datang, lalu mereka meminta ampun. Kira-kira bagaimana Pak kalau malaikat yang meminta ampun? Allah terima nggak Pak? Kalau malaikat yang meminta kepada Allah supaya kita diampuni. Dan saya mau bertanya, apa ada nikmat yang paling besar selain daripada ampunan dari Allah? Apakah ada orang yang masuk surga karena tidak pernah berdosa? Tidak ada. Nanti di hari kiamat manusia akan mendatangi nabi-nabi ulul azmi, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, untuk supaya meminta syafaatul kubra. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing di antara mereka merasa berdosa. Padahal kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa dosa setiap nabi adalah sudah diampuni Allah. Cuman tidak ada satupun di antara nabi itu yang mendapatkan pernyataan jelas seperti apa yang didapatkan Rasul. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, aku sudah ampuni dosamu yang akan datang dan yang sudah lewat. Pernyataan secara jelas aku sudah ampuni yang akan datang yang sudah lewat, inilah yang menjadi sebab Nabi memiliki hak syafaatul kubra. Jadi tidak ada manusia yang tidak jatuh pada dosa. Kita wajib yakini para nabi adalah maksum dari dosa. Para nabi melakukan dosa enggak? Melakukan, tapi dosa mereka Allah ampuni dan mereka tidak melakukan dosa-dosa besar. Mereka tidak melakukan dosa-dosa besar dan kita wajib yakini dosa mereka adalah Allah ampuni. Hanya saja tidak ada pernyataan secara jelas seperti apa yang didapatkan Nabi, aku sudah ampuni dosamu yang datang dan yang sudah lewat. Maka hal yang paling penting bagi manusia dalam hidup ini adalah al-maghfirah. Saya bingung lihat orang ketika suasana pergantian tahun baru. Gembira luar biasa. Tapi saya bingung. Mereka gembira, mereka membakar petasan. Apa hubungannya petasan dengan tahun baru? Nyakitin orang iya. Macam-macam. Mereka dengan merayakan tahun baru itu adalah dengan membakar ikan macam-macam. Apa hubungannya membakar ikan dengan tahun baru? Seorang mukmin bergembira dengan pergantian tahun baru wajar, iya wajar. Kenapa? Karena Allah berikan kepada dia kesempatan berapapun sisa. Berapapun sisa. Walaupun hanya beberapa menit. Selama roh kita belum sampai ke tenggorokan, itu adalah modal besar untuk masuk surga. Maka Nabi SAW katakan, jangan engkau menginginkan mati. Kalau engkau adalah orang baik, maka bisa kebaikanmu bertambah. Engkau tambahi terus kebaikanmu. Kalau engkau adalah orang jahat, maka engkau manfaatkan untuk bertaubat. Jadi ada kesempatan untuk bertaubat. Nah, jadi orang yang masuk ke dalam surga itu adalah bukan orang yang gak pernah berdosa, adalah orang yang bertaubat. Orang yang mendapatkan ampunan. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasyiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Hadza ma tu'aduna likulli awab. Ini surga Allah sediakan bagi orang yang banyak bertaubat. Hafiz lagi memelihara diri supaya jangan jatuh pada dosa. Nah, jadi
manusia itu hidup di antara dua waktu, waktu yang sudah lewat, waktu yang akan datang. Kalau ingin masuk surga, terus perhatikan waktu yang sudah lewat. Dosa yang dilakukan segera taubati. Lalu waktu yang akan datang, terus jaga diri agar supaya jangan jatuh pada dosa. Jatuh pada dosa, taubati lagi, jatuh lagi, taubati. Nah, ini orang yang masuk surga. Ini orang yang bertakwa. Ini yang dikatakan Allah, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ini adalah aku sediakan surga bagi orang yang banyak bertaubat. Hafiz, yang terus-menerus menjaga dirinya supaya jangan jatuh kepada dosa. Itu yang masuk surga. Nah, Pak, maka saya katakan tadi, tidak ada yang paling penting dalam hidup kita ini selain daripada maghfirah. Maka kita katakan dalam salat kita, Allahumma rabbighfirli. Kalau Anda diampuni Allah dari dosa, maka Anda selamat dari konsekuensi dosa. Konsekuensi dosa apa? Hukuman di dunia. Keselamatan terambil, kebahagiaan terambil. Hukuman di kubur, hukuman di hari kiamat. Maka kunci daripada kebaikan hidup di dunia dan di akhirat adalah taubat dan amal saleh. Anda ingin mendapatkan dunia ini dan ingin selamat sampai akhirat, tidak ada jalan lain kecuali bertaubatlah banyak-banyak dan beramal saleh. Nah, ini doa malaikat bagi orang yang menuntut ilmu. Selama pelajaran terus kita melakukan thalabul ilm, malaikat itu berdoa agar supaya Allah mengampuni kita. Allah turunkan bagi mereka ketenangan. Pak, kalau lagi ngaji tenang gak, Pak? Tenang ya? Aneh, cuman tapi tidak mau banyak-banyak ngaji. Yang kita cari ketenangan. Coba aja baca Al-Quran, tenang gak? Tapi tidak mau banyak-banyak baca Al-Quran. Dan karena memang syaitan tidak akan biarkan itu. Syaitan tidak akan biarkan itu. Nah, jadi banyak sekali yang akan didapatkan orang yang menuntut ilmu. Nah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut pada Allah itu adalah orang yang berilmu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Surga itu adalah bagi orang yang takut pada Allah. Siapa yang masuk surga? Orang yang takut pada Allah. Yang takut pada Allah siapa? Adalah orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Maka Anda akan lihat semakin berilmu orang itu, semakin takut dia pada Allah, semakin bagus ibadahnya. Nah, maka dari itu banyak-banyak menuntut ilmu, Pak ya. Pak, kira-kira banyakkan yang mana usia, yang habis atau yang sisa? Yang habis ya. Tapi berapapun sisa, biarpun Anda nggak bisa jawab, berapapun sisa, kita akan bisa menjadi orang terbaik kalau kita manfaatkan benar-benar untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah menerus menuntut ilmu. Tidak ada hal yang paling penting bagi seorang mukmin kecuali terus-menerus menuntut ilmu. Karena ilmu adalah merupakan pupuk daripada iman. Jadi iman itu ibarat pohon, Pak. Pohon itu, Bapak lihat pohon itu bisa nggak berdiri kalau ia tidak punya akar? Bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Kalau ia punya akar, akarnya bagus, Bapak terus sirami, Bapak kasih pupuk, maka akarnya semakin kuat, maka daunnya semakin bagus, buahnya semakin banyak. Begitulah iman. Iman itu pun dalam diri kita ibarat pohon yang ia memiliki akar. Akarnya apa itu? 6 akarnya. Iman pada Allah. Kenapa orang tidak mau sholat? Karena ia nggak kenal Allah. Kenapa orang malas beribadah pada Allah? Jawabnya nggak kenal dengan Allah. Saya mau nanya, Pak, kalau ada orang ngasih Bapak duit 10 juta, Bapak berani nggak berbuat jahat sama dia? Belum disuruh udah berbuat, kan gitu?
Belum dikasih tahu udah nyari tahu. Itu bapak itu yang dia suka apa ya? Oh ini. Dia udah cari tahu apa yang disukai oleh bosnya. Baru 10 juta Pak. Baru 10 juta. Yang dia nggak suka apa itu? Biar saya nggak lakuin deh. Nanti nggak ngasih lagi dia. Itu baru 10 juta. Bagaimana kalau Allah yang memberikan kehidupan kita mulai dari A sampai Z? Bisa Anda jawab, apakah Anda ada yang satu pun nikmat, satu titik pun nikmat yang Bapak berikan pada Bapak sendiri? Ada yang bisa jawab? Ada enggak nikmat atau sesuatu hal yang baik yang Bapak berikan pada diri Bapak sendiri? Satu titik aja, ada enggak? Semuanya dari Allah, Pak. Siapapun yang memahami bahwa semua apa yang ia miliki adalah dari Allah, bukan karena dia orang yang berhak dan pantas untuk itu, maka ia akan mampu beribadah dengan baik pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika kita merasa diri kita baik, kita contoh Qarun, aku pantas mendapatkan ini karena aku kerja keras dan aku jenius. Ini yang bikin orang lupa pada Allah. Dia kira keberhasilannya adalah karena kehebatan dirinya, karena kehebatan usahanya, karena kejeniusannya. Tidak, Pak. Banyak orang yang lebih jenius dari kita tidak berhasil seperti kita. Banyak orang yang lebih kerja keras dari kita tidak seperti kita. Bapak lihat pemulung itu jam 3 udah keluar, Pak. Dia nggak memiliki gaji seperti Bapak. Sikapi nikmat itu seperti apa yang dikatakan Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Nah, jadi semua apa yang kita miliki mulai dari awal sampai akhir itu dari Allah, Pak. Anda punya tangan 5 jari. Coba Anda bayangkan kalau keseleo 1 aja. Maka siapapun yang mengenal Allah dengan pengenalan yang baik, maka mustahil ia tidak mencintai Allah. Ini yang menjadi masalah. Kalau Anda bisa jawab bahwa ada satu pun dalam hidup Anda bukan karena pemberian Allah, udah enggak usah beribadah pada Allah. Tapi kalau jawabannya semua adalah karena Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafataini wa hadainahum najdain. Bukankah aku sudah berikan pada dia 2 mata? Tapi manusia sering tidak ngerti apa makna mata itu. Bapak lihat enggak, semua orang yang buta itu pingin buta enggak, Pak? Anda tidak akan bisa hidup mudah di atas dunia ini tanpa 2 mata. Anda tidak akan bisa tertawa tanpa 2 mata. Anda memiliki kebahagiaan, Anda tertawa ketika melihat istri Anda ketawa ketika melihat anak Anda bahagia ketika melihat mobil Anda, itu karena mata. Mata membuat Anda menikmati dunia ini, mata membuat Anda memudahkan hidup di dunia ini. Tapi kita tidak sadar bahwa mata ini adalah dari Allah. Betapa banyak orang yang mulai sejak dia hidup sampai mati tidak pernah melihat rumahnya sendiri, tidak pernah melihat anaknya sendiri, tidak pernah melihat ayahnya, tidak pernah melihat ibunya. Alam naj'al lahu 'ainain. Dengan 2 mata hidup kita mudah. Dengan 2 mata hidup kita bahagia. Apa bisa Anda bayar itu dengan salat-salat? Apa bisa Anda bayar itu dengan zakat? Apa bisa Anda bayar itu dengan haji dan lain? Enggak bisa, Pak. Maka Nabi katakan, la yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amalihi. Tidak akan masuk surga kalian itu satu pun karena amalnya. Kalau mau barter-barteran enggak bisa. 1 mata pun enggak bisa dibayar dengan semua amal, Pak. Anda mau? Allah katakan, saya butakan engkau berhenti beribadah. Walisan wa syafatain.
Allah kasih satu lisan, Allah kasih dua bibir. Bisa Bapak bayangkan kalau tidak ada lisan, tidak ada bibir, bagaimana kita hidup? Ketika ada orang yang nggak bisa berbicara, ajak kita bicara, kita bilang, capek ngomong sama lo, pergi. Susah kita, berat kita menjalani kehidupan. Enggak seperti sekarang kita suksesnya. Seandainya dua lisan, seandainya dua bibir tidak bisa berbicara. Siapa yang membuat itu? Allah. Keluar dari paru-paru kita nafas, udara, ia melewati lisan. Lisan itu timbul huruf per huruf, lalu dia menjadi kalimat yang keluar dari bibir. Keluar dari udara, masuk, dipompa oleh udara, keluar ke udara. Maka sebuah kalimat timbul yang membuat orang ngerti apa yang kita mau. Kita mengerti apa yang orang mau. Hidup jadi mudah. Saya mau pergi ke pasar. Semua orang tahu. Saya mau pergi ngaji. Hidup jadi mudah. Coba kalau tidak bisa ngomong. Maka siapa yang paling kenal dengan Rabbnya, maka ia akan paling mudah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahun najdain. Allah tunjuki pada kita jalan yang baik, jalan yang buruk, ya kan Pak? Jalan menuju surga Allah tunjukkan. Maka Bapak akan lihat di dalam Al-Qur'an cerita tentang surga sangat detail. Bapak akan lihat di dalam Al-Qur'an cerita tentang neraka sangat detail, sehingga tidak ada lagi manusia yang bisa menggugat Allah. Tidak akan ada. Allah ceritakan semua tentang surga dan neraka sangat detail sekali. Maka Allah katakan wahadainahun najdain. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, wahadainahun najdain. Aku berikan mereka jalan hidup, dua jalan menuju hidup. Bapak, apa kira-kira itu dua jalan menuju hidup? Dua ASI ibu kita. Maka Pak, ketika orang diizinkan hidup di atas dunia ini, maka soal rizkinya udah pasti. Yang tidak pasti adalah nama kita ditulis di surga atau di neraka. Tidak ada orang yang hidup rizkinya habis, mati lalu rizkinya masih sisa. Dan itu sudah dipastikan Allah semua. Saya mau kasih contoh, ketika di rahim kita berusaha enggak Pak? Berusaha enggak ketika di rahim? Kita hidup enggak ketika kita di rahim? Kita hidup. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui plasenta, tali pusar kita. Iya kan? Ada enggak mulut kita di rahim? Ada mulut. Cuman kenapa Allah tidak kasih kita makan minum lewat mulut kita di rahim? Karena di rahim tidak ada kamar mandi, ya kan? Karena kalau manusia memasukkan makanan dan minuman dari mulutnya, maka dia harus qada hajat. Di rahim ibunya tidak ada itu tempat untuk itu, dan ibunya akan repot kalau dia qada hajat. Maka makanan dan minuman yang masuk melalui plasenta itu memasuki semua organ-organ tubuh. Ketika tubuh manusia sempurna, dia harus keluar dari rahim itu. Ibunya memotong, bidan memotong plasentanya, nangis dia. Ini yang menjadi persoalan manusia sampai mati, takut nggak makan mulu. Kenapa diputus tali pusar saya makan pakai apa? Memang pantas dia takut. Kenapa? Karena dia hanya bisa menangis. Tidak bisa melihat, walaupun dia punya mata belum berfungsi, tidak bisa ngomong. Dia belum bisa kasih tahu ibunya kalau dia lapar, dia ingin makan apa. Jangan ketawa, maka itulah yang menjadi sebab ibu-ibu itu asinya itu susunya menonjol. Kenapa? Supaya lebih mudah bagi bayi ini untuk mendapatkan rizkinya. Bayi menangis, ibu tahu ini ada masalah, lapar, lalu dia taruh ke dadanya, ibu anak ini menggoyang kepalanya, ditemukan asi ibunya. Wahadainahum najdain. Siapa yang selamat kira-kira dalam kondisi seperti ini kalau Allah tidak bikin begitu? Banyak enggak orang begitu lahir ibunya tidak memiliki kasih sayang pada anaknya, lalu ia masukkan kardus, dia taruh di tong sampah. Selesai.
Nah, jadi kalau begitu yang pertama, akar daripada iman itu adalah percaya pada Allah, iman pada Allah. Inilah akar pohon yang menancap di hati manusia. Kalau orang itu memiliki iman yang bagus terhadap Allah, maka dia akan menyembah Allah dengan baik. Akar yang berikutnya apa? Iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Kalau iman kita kepada yang 6 ini bagus, kita akan menjadi orang yang bagus. Apa yang menjadi permasalahannya orang itu tidak baik hidupnya, malas beribadah, enggak bagus imannya pada hari kiamat. Ya kan? Anda yakin enggak yang dikatakan Rasul kalau orang mati lalu ia digotong ke kuburannya, ia akan berteriak dengan sejadi-jadinya. Kalau seandainya teriakannya didengarkan manusia, maka seluruh manusia pingsan. Yakin enggak, Pak? Yakin. Kalau yakin itu tidak mengandung keraguan, akan kelihatan dari buktinya secara beramal. Paham? Kalau kita yakin bahwa kejadian itu benar-benar akan terjadi, maka akan terbukti dari cara kita beribadah. Kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Tapi kita hanya ngomong yakin. Persoalannya nggak lihat. Kalau ada pengumuman, siapa yang datang ke Masjid Al-Hikmah dapat duit 1 juta. Nggak ada yang mau ketinggalan itu. Persoalannya dia lihat. Nah, persoalannya ini yang tadi peristiwa-peristiwa akhirat ini kan nggak kita lihat. Ini yang membuat kita tidak yakin. Tapi kalau Allah bikin kita lihat, Allah kita dengar, repot juga kita. Kalau kita dengar setiap jenazah menangis ketika dibawa di kubur, tidak ada kehidupan di atas dunia ini. Banyak orang yang sering berkata, tidak ada itu kubur, saya udah taruh rekaman di dalam kubur, tidak ada kedengaran. Kalau didengarin tidak perlu ustadz bicara. Semua rajin sholat. Kan begitu. Nah, maka dari itu inilah pohon daripada, inilah akar daripada pohon tadi, yaitu iman yang 6 itu, iman kepada yang 6 hal itu. Inilah yang menancap di dalam hati kita, yang terus menerus harus kita sirami, yang terus menerus kita pupuk dengan apa? Dengan wahyu. Dengan wahyu. Hanzalah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku sedang belajar dengan engkau, seolah-olah aku melihat surga dan neraka. Nah, itu udah. Kalau Bapak sampai pada derajat itu luar biasa. Itulah iman yang bagus. Kalau aku sedang belajar dengan engkau, seolah-olah aku melihat surga dan neraka. Tapi kalau sudah selesai, aku bergabung kembali dengan anak dan istri, dan aku melakukan aktivitas dunia, lupa lagi semuanya. Itulah iman. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah, iman itu berkurang. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan iman itu kayak baju. Kadang Anda pakai, kadang Anda lepas. Jangan sampai di saat iman lemah mati. Karena di saat iman lemah, ibadah pun lemah, mati dalam keadaan seperti itu, ia akan su'ul khatimah. Maka dari itu saya katakan tadi, tidak ada hal yang paling penting bagi setiap manusia selain daripada merawat imannya, menyirami iman yang terus ada di dalam hati. Karena ini yang menjadi patokan, kalau ini baik, maka akan baiklah seluruh pohon yang tadi. Maka tumbuh-tumbuhan itu Bapak lihat ketika bagus akarnya terus disirami, daunnya pun akan menghijau, buahnya akan bagus. Ketika Bapak terus menerus menyirami iman yang akarnya tertancap di hati, maka perkataan yang keluar dari lisan adalah kalimat-kalimat thayyibah. Pandangan yang dilakukan oleh mata adalah pandangan-pandangan yang bermanfaat. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Inilah yang dikatakan Rasulullah, dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka daging adalah semuanya. Nah, ini tugas kita. Terus menerus menyirami hati, merawat iman. Tidak ada hal yang terpenting dari itu. Dan hal yang paling penting, yang hebat untuk merawat iman adalah terus-menerus thalabul ilm. Jemaah sekalian, maaf terlalu panjang ininya. Tujuan pembicaraan kita hari ini adalah beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada atau hal yang paling penting bagi manusia adalah tujuan.
Bapak lihat Jakarta ini sibuk bising karena masing-masing manusia memiliki tujuan. Ketika seorang memiliki target dalam hidupnya, program dalam hidupnya, saya harus punya rumah, saya harus punya mobil, anak saya harus sekolah, maka Anda lihat bagaimana cara dia berusaha. Tujuan adalah hal yang paling penting. Kalau begitu, manusia pasti memiliki tujuan dalam hidup. Allah pun memiliki tujuan dalam menciptakan makhluk. Apa tujuan Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jangankan manusia, semua makhluk apa yang Allah ciptakan, tidak ada tujuan Allah menciptakan itu semua kecuali satu, supaya makhluk yang bernama jin dan manusia beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah pada Allah, ikhlas menjalankan agama yang sangat lurus. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah kalian mengira aku menciptakan kalian dengan main-main tanpa ada tujuan? Apakah kalian mengira kalian tidak akan kembali kepadaku? Kira-kira begitu enggak, Pak? Enggak. Buktinya belum ada yang kita temukan ada orang yang enggak mati-mati. Itu jelas. Jadi kehidupan ini sama aja seorang guru yang membagikan kertas soal bagi muridnya. Apakah ketika guru membagikan kertas soal, dia katakan murid-muridku ini soal, kalian kerjakan, lalu selesai, guru enggak nongol lagi? Enggak. Dia katakan muridku ini adalah kertas soal, kerjakan dengan baik. Nanti di akhir jam dia akan datang, dia akan kumpulkan kertas soal itu, ada evaluasi dan ada penghargaan bagi orang terbaik. Itu adalah kehidupan. Nah, jadi tujuan Allah menciptakan seluruh makhluk apa yang ada, tidak ada kecuali agar supaya kita beribadah pada Allah. Kalau tujuan kita tidak lagi kita samakan dengan tujuan Allah, maka kita telah melakukan kesalahan besar. Kita lari dari program penciptaan seluruh makhluk. Tadi kita sudah katakan, ketika kita diizinkan di atas dunia ini hidup, bukan urusan makan, tapi adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan baik, maka Allah yang menjamin rizki kita. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun laki-laki dan perempuan yang melakukan amal salih, aku akan pasti berikan kepada dia kehidupan yang baik. Nah, maka dari itu tidak ada tujuan Allah menciptakan seluruh makhluk selain daripada agar supaya makhluk yang bernama jin dan manusia beribadah pada Allah. Kalau ada manusia yang tidak beribadah pada Allah, maka ia telah melakukan kesalahan besar dan ia tidak akan selamat selama-lamanya. Apa makhluk yang pertama sekali Allah ciptakan? Adalah kolam. Pena. Pena ini Allah ciptakan 50.000 tahun lagi sebelum Allah menciptakan alam. Apa kata Allah ketika pena itu sudah diciptakan Allah? Pena itu berkata, "Uktub," kata Allah. Apa kata pena? "Mada aktub?" "Uktub maqadira kulli syai'in hatta al-abad." Tulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi saat itu sudah ditakdirkan berapa rezeki Bapak hari ini. Lalu setelah itu apa yang Allah ciptakan? Surga dan neraka. Inilah tujuan daripada kehidupan manusia. Setelah Allah menciptakan surga dan neraka, apa yang Allah ciptakan? Langit dan bumi 6 hari.
Langit dan bumi 6 hari, mulai dari hari Ahad sampai hari Jumat. 6 hari. Lalu yang terakhir Allah ciptakan adalah Adam. Dari asar sampai maghrib. Apa tujuannya semua itu? Tidak mungkin Adam diciptakan sebelum ada langit dan bumi. Karena langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya adalah kebutuhan Adam. Maka Adamlah makhluk yang terakhir diciptakan, karena memang tujuan penciptaan seluruh makhluk adalah karena Adam. Lalu kalau begitu kenapa diciptakan langit dan bumi? Adalah supaya menjadi kebutuhan manusia, supaya ia bisa beribadah kepada Allah. Kenapa diciptakan surga dan neraka? Supaya manusia beribadah. Kenapa diturunkan wahyu? Supaya manusia beribadah. Kenapa diutus setiap rasul? Supaya manusia beribadah. Lalu kita tidak beribadah, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana, Pak? Oh, saya baik hidupnya, saya kaya, jauh lebih kaya orang kafir. Tapi tidak ada kebaikan bagi orang kafir setelah ia mati. Nah, maka dari itu ini yang antara lain yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita adalah tujuan hidup. Apa yang menjadi tujuan hidup Anda? Surga ataukah dunia? Ini yang tidak bisa kita lawan para sahabat itu. Ketika keluarga Ammar bin Yasir dihukum oleh orang-orang kafir. Bapak mungkin tahu bahwa perempuan yang pertama sekali syahid adalah ibunya Ammar bin Yasir. Nenek-nenek yang sudah tua ditombak Abu Jahal. Inilah perempuan yang pertama sekali gugur yang sebagai syahid. Mereka disiksa setiap hari oleh orang-orang kafir. Rasulullah SAW datang. Apa kata Rasulullah? Sabaran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya Allah sudah sediakan surga untuk kalian. Lihat, yang menjadi tujuan keluarga ini adalah hanya surga. Jangankan sholat, tombaknya Abu Jahal mudah bagi nenek-nenek ini untuk menghadapinya. Jadi kenapa berat bagi kita salat? Kenapa ini bagi kita? Karena tujuan kita nggak jelas, bukan surga. Kita tidak mengerti surga itu apa. Nah, jadi bapaknya Ammar, ibunya Ammar akhirnya adalah gugur dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, dan mereka tidak takut sama sekali. Mereka tidak takut sama sekali. Kenapa? Karena yang ada dalam benak mereka adalah sorga. Inilah yang menjadi tujuan mereka. Kalau seandainya yang menjadi tujuan mereka adalah dunia, gampang. Abu Jahal mengatakan, katakan Hubal, aku tidak akan bunuh engkau. Apa susahnya mengatakan Hubal? Dia akan hidup. Seorang sahabat ketika terjadi perang Uhud, dia mengatakan, aku mencium bau sorga ada di perang ini. Lalu ia tidak sempat menghabiskan satu biji korma yang ada di tangannya. Ia buang, lalu ia maju ke depan untuk berperang, ia mati. Lihat, bukankah kematian yang paling ditakuti manusia? Tapi kematian ringan bagi sahabat ini karena ingin dia masuk surga. Seorang sahabat yang bernama Rabi' bin Ka'ab al-Aslami, yang kerjaan dia menjadi pembantu Rasulullah yang sudah berpuluh-puluh tahun. Tugas dia adalah menyediakan air setiap kali Rasulullah membutuhkan air. Berat gak, Pak? Rasul mau mandi, Rasul mau wudu, Rasul mau qada hajat, dia yang menyiapkannya. Pekerjaan yang sangat berat, pekerjaan yang sangat membosankan. Dan Bapak tahu di Mekah itu sangat sulit air. Lalu Rasulullah tidak merasa enak kepada Aslam. Dia katakan kepada Rabi', Rabi', salni. Minta. Apa yang pingin kamu minta? Saya akan kasih. Kalau Bapak kira-kira yang ditanya Rasul begitu, apa yang Bapak minta? Kalau Rasul berdoa Uhud itu jadi emas loh. Minta apa yang engkau ingin minta, wahai Rabi', saya akan kasih. Kalau kita mungkin ya uang, pangkat, dan lain-lain. Karena memang ini yang menjadi paling cepat yang ada dalam pikiran kita, dunia. Tapi Rabi' tidak begitu. Apa kata Rabi'?
as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin selalu bersama engkau seperti saat ini sampai surga ya Rasulullah. Lihat, keinginannya hanya surga, dan dia tanggung-tanggung barang lagi sama Rasul di surga. Bukan ke Rasul di surga yang tempat yang paling tinggi. Ternyata yang menjadikan ia mudah melakukan pekerjaan yang selalu menyiapkan air buat Rasulullah adalah ada satu keinginan, surga. Adalah surga. Apa jawab Nabi? A'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantu aku untuk mewujudkan cita-citamu itu dengan banyak-banyak salat. Sebagai dalil bagaimana salat sangat hebat menjadi sebab masuk ke dalam surga. Tidak ada kewajiban yang paling baik, ibadah yang paling afdol selain daripada salat. Satu lagi di atas itu adalah syahadat, tauhid. Salat ini luar biasa. Semua ibadah itu diwajibkan di bumi kecuali salat. Kalau salat di mana diwajibkan? Di mana? Di langit ketika Mi'raj. Mana yang lebih mulia, langit dan bumi? Gak ada kehidupan di bumi ini tanpa langit. Tidak ada kewajiban seperti sholat. Semua ibadah itu diantar Jibril kepada Nabi. Tapi kalau sholat tidak bisa diantar, tidak dititip, dijemput langsung. Kita kalau memiliki sesuatu yang berharga dalam hidup kita, kita nggak mau kasih lewat orang. Kita titipkan langsung. Ini menunjukkan bagaimana mulianya salat ini. Satu-satunya ibadah yang Rasul jemput langsung pada Allah, tidak dititipkan melalui Jibril, adalah salat. Lalu bagaimana dengan salat? Salat adalah merupakan ibadah yang tidak pernah lepas dari setiap mukmin selama akalnya masih terang. Tidak begitu halnya dengan ibadah yang lain. Tidak semua orang wajib haji. Tidak semua orang wajib zakat. Tidak semua muslim wajib berpuasa. Tapi setiap muslim wajib melakukan salat selama akalnya masih terang. Apakah karena ini aturan yang keras? Tidak. Karena selama akal manusia terang, ia butuh dengan salat. Ia butuh dengan salat. Tidak ada hal yang paling hebat menolong kita dalam hidup ini selain daripada salat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Teruslah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus memperkuat kesabaran dan memperbanyak salat. Tidak ada hal yang paling hebat menolong kehidupan kita, mengeluarkan kita dari kesulitan di atas dunia ini selain daripada memperbanyak kesabaran dan memperbanyak salat. Maka Bapak akan lihat siapa yang akan paling baik hidupnya di atas dunia ini, orang yang paling hebat kesabarannya, yang paling bagus salatnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan, wal fajri wa layalin asr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Wal fajr, demi fajar. Kenapa Allah bersumpah demi fajar? Karena ketika fajar muncul, fajar adalah awal daripada malam, akhir daripada malam, awal daripada siang. Ketika fajar muncul, Anda akan lihat bahwa akan terjadi terus pergeseran waktu. Anda akan terus menemukan waktu sholat dengan sholat-sholat berikutnya. Fajar muncul, waktu bergeser. Apa yang kita temukan? Qabliyah subuh. Coba berdiri. Allahu Akbar. Ya Allah, mudah-mudahan sholatku ini adalah menjadi penolongku di setiap akan masalah yang akan terjadi bagiku hari ini. Bergeser waktu, bertemu dengan waktu subuh. Allahu Akbar. Bapak salat, ya Allah, mudah-mudahan salatku ini adalah menjadi penolong bagiku di setiap masalah yang akan terjadi dari subuh ini sampai zuhur. Lalu bergeser terus waktu.
Lalu ada sholat duha. Bergeser waktu Anda bisa berusaha. Bergeser waktu lalu ketemu dengan sholat zuhur, qabliyah zuhur, zuhur, ba'diyah zuhur. Coba. Kalau kita berpikir bahwa setiap sholat itu adalah merupakan kesempatan, merupakan alat yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi penolong kita di setiap masalah yang terjadi di celah-celah sholat. Bukankah Rasulullah SAW katakan, sholat yang satu akan mengampunkan dosa dari yang sholat yang satu kepada sholat berikutnya. Ini yang dikatakan, ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak mengerti apa makna sholat. Tidak mengerti kita apa makna daripada salat. Salat itu adalah merupakan ketundukan, simbol ketundukan yang paling tinggi sebagai hamba. Ada enggak makhluk yang paling baik yang Allah ciptakan selain daripada manusia? Tidak ada. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cakap modelnya, ya enggak Pak? Sejelek apapun kita tetap aja cakap dibanding dengan makhluk lain. Antara lain cakapnya apa? Kepala kita di atas, kaki kita di bawah. Kalau Bapak ke Ragunan datar semua. Datar pantatnya sampai ke kepalanya. Lalu kenapa manusia menjadi makhluk yang sangat baik bentuknya, yang paling tinggi dalam bentuknya adalah kepala dan wajahnya? Karena ini adalah akan menjadi simbol penghambaan pada Allah yang harus ditaruh di tempat yang paling rendah yang kita injak-injak, yaitu sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, tidak ada waktu manusia yang paling dekat dengan Rabbnya kecuali ketika ia sujud. Maka doa yang paling makbul adalah ketika sujud. Wa amma fis sujud fajtahidu fid du'a qaminun ayyustajab lakum. Adapun ketika sujud, bersungguh-sungguhlah berdoa karena besar kemungkinan diterima. Karena manusia paling dekat dengan Allah adalah ketika ia sujud. Karena sujud adalah merupakan simbol penghambaan yang paling tinggi. Tidak ada lagi di atas sujud. Bapak lihat orang ketika minta ampun pada orang lain, apa yang ia katakan? Ketika orang tidak mau mengampuni dia katakan saya sujud pun mau. Ada kasus pelecehan kepada Jokowi, ibunya ngomong, kalau memang harus sujud kepada Jokowi, saya mau sujud asal ia memaafkan saya. Maka sujud tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah jadikan tubuh kita dengan baik, kepala kita di atas, ini adalah untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak Pak? Fisik manusia itu baik diciptakan Allah. Tapi itu untuk sujud Pak, jangan salah. Bapak berapa bagaimanapun posisinya tetap cakap kelihatan Pak. Bersila cakap, berdiri cakap, jongkok cakap, semua seimbang, ya nggak? Baring cakap, bagaimanapun posisi Anda duduk cakap kelihatan. Iya kan? Oh, dia kalau duduknya begitu nggak cakap kelihatan. Enggak, semua seimbang. Itu adalah manusia. Itu adalah manusia. Tapi jangan lupa, yang paling tinggi dalam fisik kita ini adalah wajah kita dan kepala kita. Ini harus terus menerus ditaruh di tempat yang paling rendah sebagai bukti penghambaan pada Allah. Maka dari itu salat adalah merupakan bukti yang paling tinggi sebagai penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat, ibadah yang paling pertama dihitung atau hal yang paling pertama Allah pertanyakan di akhirat adalah salat. Adalah salat. Kalau salatnya baik, maka akan pasti ia baik. Semua permasalahan akan baik. Itu adalah salat. Cuman aneh, salat itu enggak berapa menit. Ya enggak? Ini masjid ramai terus nggak Pak? Pak? Ramai ya insya Allah ya? Tapi coba deh perhatikan, nggak ada perjalanan yang paling jauh selain jalan ke masjid. Banyak orang berpikir di rumah aja boleh. Coba Bapak bayangkan, Anda sholat di masjid ini lalu ada orang sholat di rumah. Dia sholat setahun, Anda udah 27 tahun. Kan begitu? Jadi orang pintar nggak kalau masih sholat di rumah? Nggak pintar itu. Jadi orang sholat di masjid udah 20 tahun,
hitungannya kan 27 derajat. Udah 27 tahun dia sholat, kita masih tetap setahun. Enggak, sholat di masjid itu sunnah. Tidak ada dalil yang menunjukkan sholat berjamaah di masjid sunnah. Wajib, walaupun dia sholat di rumahnya adalah tetap sah. Tapi ia melakukan dosa besar. Ia melakukan dosa besar. Kalau Bapak perhatikan dalil-dalil yang mengarah pada itu, menunjukkan semua adalah wajib. Rasul katakan, seandainya ada yang menggantikan aku imam, aku akan cari orang yang gak sholat ke masjid, aku bakar rumahnya. Seandainya ada yang menggantikan aku imam, aku akan cari orang-orang yang gak sholat ke masjid. Kalau bukan karena anak dan istrinya, aku bakar rumahnya. Seorang yang buta yang meminta, bertanya kepada Rasulullah, apakah ada keringanan bagi dia untuk sholat di rumahnya? Kata Rasulullah, kau dengar azan? Iya, sholat ke masjid. Maka ada, saya lihat sebuah video orang yang tua, yang matanya buta. Dia ikat, karena tidak ada orang yang membawa dia ke masjid. Dia ikat tali dari tiang masjid itu, tiang luar masjid, sampai ke rumahnya, Pak. Asal azan dikumandangkan, dia datang ke masjid dengan memegang tali itu. Ia ditanya, kenapa kamu lakukan seperti ini? Dia katakan, aku tidak menemukan jawaban yang tepat. Ketika Allah nanti di hari kiamat menanyakan kepadaku, kenapa anda enggak sholat ke masjid? Itu orang yang buta tadi. Aku tidak akan menemukan jawaban yang tepat ketika Allah bertanya, kenapa anda tidak sholat ke masjid? Nah, jadi kalau begitu, kalau anda menemukan jawaban yang tepat, ketika nanti Allah bertanya, kenapa anda tidak sholat ke masjid? Silakan tidak sholat ke masjid. Kalau orang yang nanya banyak alasannya, sibuk ini itu, bisa dijawab. Semua persoalan bisa dijawab ketika yang bertanya adalah manusia. Akan tetapi kalau Allah yang bertanya, ingat, Nabi katakan, ketika terjadi interview terhadap catatan amal, Rasul katakan, manih tujiba udziba. Siapa yang ketika nanti catatan amalnya Allah tanya kenapa, udziba, pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Ini kamu lakukan enggak? Iya. Kenapa? Enggak akan ada yang bisa jawab itu. Kalau sampai ada debat seperti itu dari Allah, udziba, pasti masuk neraka. Maka Rasul katakan pada Abu Bakar, jangan sampai Allah mendebat engkau ketika Allah menginterview. Manih tujiba udziba. Jadi ketika kita malas melakukan ibadah, ini yang harus kita ingat. Ketika orang bertanya, kenapa anda telat sholat? Kenapa anda tidak ke masjid sholat? Jawabnya banyak yang logis. Tapi kalau Allah yang bertanya nanti, apa jawaban yang tepat? Nah, ini adalah sholat. Ini adalah sholat. Nah, maka dari itu sholat itu adalah hal yang sangat luar biasa. Maka dari itu Rasulullah SAW katakan kepada Rabi, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantu aku untuk mewujudkan cita-citamu itu, untuk lebih banyak lagi melakukan salat. Nah, jadi salat adalah penyebab terbesar orang masuk surga setelah syahadat. Salat adalah menjadi patokan terhebat untuk menentukan derajat dia di surga. Banyak sekali kelebihan-kelebihan salat itu. Salat adalah hal yang sangat hebat untuk menjadikan manusia jadi baik. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah pelakunya dari kekejian dan kemungkaran. Kalau ada persoalan, saya udah 70 tahun salat, tapi kok kemungkaran jalan terus? Jawabnya, salatnya yang tidak benar. Terus belajar. Terus belajar. Nah, antara lain tugas daripada DKM ini adalah untuk memfasilitasi salat yang benar. Nanti kalau saya tanya nggak ngaku lagi, Bapak belajar salat kapan, Pak? Waktu kelas 3 SD ya? Kalau saya bilang salat Bapak, salat anak-anak, marah. Salat itu tidak bisa habis dipelajari. Kita belajar salat waktu kita TK dulu. Setelah itu tidak pernah lagi belajar salat. Lalu terus merasa salat kita baik. Bagaimana salat yang seperti itu mutunya akan menjadikan kita orang baik? Terus pelajari salat ya Pak ya. Tidak ada istilah terlambat. Antara lain karunia Allah Subhanahu wa taala menilai orang di akhirnya bukan di awal. Menilai orang di akhirnya bukan di
di awal. Tidak ada istilah terlambat. Asal mau, maka ia bisa menjadi orang terbaik. Istilah ekstrimnya, para sahabat itu puluhan tahun menghabiskan waktu mereka dalam kekafiran. Tapi begitu mereka mendapatkan hidayah, mereka tidak main-main, maka mereka adalah manusia terbaik dalam sejarah dunia. Itu yang harus kita lakukan, ya. Nah, ini maka dari itu Pak, tidak ada tujuan penciptaan manusia selain daripada beribadah pada Allah SWT. Inilah kehebatan para sahabat, sehingga kita tidak bisa menyaingi mereka dalam beribadah. Karena yang ada dalam benak sahabat adalah tujuan sahabat hanyalah sorga, sorga, sorga. Ketika kita ini menjadi tujuan, maka dunia akan menjadi milik kita. Dunia akan menjadi milik kita. Ketaatan kepada Allah akan menjadikan dunia ini menjadi milik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan kepada dia solusi setiap masalah. Dunia ini masalah enggak, Pak? Hah? Dari awal sampai akhir masalah dunia. Kenapa? Karena memang di dunia ini semua berpasang-pasangan. Dari awal sampai akhir, selama kita masih hidup di atas dunia ini, maka semua adalah masalah. Maka kebahagiaan di antaranya di dunia ini adalah ketika ada masalah, ada solusi. Ini yang enak. Ntar mau bayar kontrakan gak ada uang, tiba-tiba ada yang ngasih uang. Solusi? Kira-kira kalau begitu orang lebih dekat gak pada Allah? Kira-kira kalau begitu nikmat gak? Nikmat. Anda tidak akan mengerti apa artinya uang kalau Anda pernah jadi orang yang bokeh, kan gitu. Tapi karena pernah bokeh, nikmat punya uang. Karena pernah sakit, nikmat sehat. Nah maka dari itu, orang yang taat Allah akan berikan kepada mereka solusi pada setiap masalah mereka. Kenapa solusi? Kenapa Allah tidak katakan orang yang taat Allah tidak berikan masalah? Enggak bisa, karena dunia ini adalah masalah. Dan kebahagiaan itu adalah ketika ada masalah lalu ada solusi. Ini adalah kebahagiaan yang membawa manusia lebih dekat pada Rabb-Nya. Yang kedua, Allah janjikan pada orang yang taat, yang beribadah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada mereka rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa yang tidak disangka-sangka, Pak? Kenapa Allah berjanji memberikan rezeki kepada orang yang taat dari yang tidak ia sangka-sangka, bukan dari yang disangka-sangka? Supaya rezeki ini menjadikan dia lebih bersyukur. Rezeki ini menjadikan dia lebih dekat pada Allah. Karena hanya dua manusia di atas dunia ini engkar pada Allah karena rezeki yang ia dapatkan, Fir'aun, Qarun dan lain-lain. Taat pada Allah karena rezeki yang ia dapatkan. Maka tadi saya katakan, siapa yang menyadari bahwa apa yang ia miliki semua dari Allah, bukanlah karena ia orang yang pantas dan berhak untuk itu, semata-mata karena kasih sayang Allah pada dia, maka dialah orang yang akan mampu beribadah dengan baik. Maka itulah yang menjadi sebab Allah menjanjikan bagi orang yang taat rezeki dari yang tidak ia sangka-sangka. Bapak kalau punya gaji 25 juta satu bulan, setiap tanggal 1 Bapak terima, bos kasih ini gajimu 25 juta, Bapak diam aja itu, ya kan? Tapi kalau bosnya bilang nih ada tambahan gope, Bapak bilang apa? Alhamdulillah. Kenapa 25 juta tadi itu tidak keluar alhamdulillah? Karena dia merasa memang itu adalah karena dia, hak dia. Saya kerja, saya pintar, saya dapat ini, pantas. Tapi ketika bosnya bilang ini ada tambahan gope, alhamdulillah. Karena ini bukan dari hasil jerih payahnya. Maka Bapak lihat ada sering di TV itu pemulung-pemulung itu kadang-kadang dapat rezeki dari TV dikasih hanya gope, langsung dia sujud. Kenapa? Karena memang yang membuat manusia engkar adalah karena rezeki yang ia dapatkan. Ketika ia merasa dirinya hebat dari orang lain, lebih dari orang lain,
dan ia tidak sadar kalau ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang membuat ia sombong pada Allah, sombong pada manusia. Padahal itu semua adalah dari Allah. Tapi perhatikan, orang yang seperti ini akan Allah hukum dengan rezeki itu sendiri. Orang yang kedua adalah orang yang beriman kepada Allah. Semakin bertambah rezekinya, semakin taat dia pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah rezekinya, semakin bertambah ibadahnya. Semakin bertambah rezekinya, semakin khusyuk salatnya. Semakin bertambah rezekinya, semakin hebat dia menangis dalam salat. Kenapa? Karena ia ngerti itu semua adalah bukan karena kehebatan dirinya. Maka inilah janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau bapak menjadi orang yang taat, bapak rasakan aja sendiri, itu akan bapak banyak alami. Ya, akan banyak alami. Rezeki akan Allah berikan kalau kita taat. Itu adalah faktor terbesar. Adalah faktor terbesar. Usaha itu hanya nomor 2. Apa yang menyebabkan lautan itu terbelah ketika Musa memukulkan tongkatnya? Apa kira-kira Pak? Kalau Bapak pingin coba aja laut itu pukul sama tongkat, kebelah enggak itu? Bukan tongkatnya, ini adalah hanya sekedar sebab. Yang menjadi sebab terbesarnya, faktor terbesarnya laut itu terbelah adalah karena yang memukulkannya adalah orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Musa enggak ngerti apa yang akan terjadi, enggak tahu dia apa yang akan terjadi. Yang penting bagi dia adalah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maryam ketika ia melahirkan, ia butuh makanan. Ia dicaci, ia dimaki, dikatakan hamil di luar nikah. Allah kirim dia ke sebuah pohon korma. Apa kata Allah? Khuzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyya. Khuzzi ilaika. Dorong pohon korma itu. Khuzzi ilaiki, dorong pohon korma itu wahai Maryam. Tusaqit alaiki rutuban janiyya. Ia akan rontok. Begitu dia dorong, rontok. Nah, saya mau nanya, kalau pohon korma didorong, rontok nggak buahnya? Kita satu masjid ini aja mendorong pohon korma, nggak akan rontok, nggak akan rontok. Dorongan ini adalah hanya sekedar sebab. Ini adalah kewajiban berusaha. Inilah dalil wajibnya berusaha. Yang menjadi faktor terbesarnya kenapa pohon korma adalah rontok, yang mendorongnya Maryam. Masalah besar sangat luar biasa terjadi. Orang menuduh dia berzina. Luar biasa Pak. Bukankah dia anak orang yang salih, Imran? Bukankah yang mengasuh dia adalah Zakaria, seorang nabi? Bukankah dia yang bekerjanya beribadah terus di mihrab sampai ia mendapatkan makanan dari sorga? Lalu ada anak, memang lahir anak, tidak ada proses laki-laki. Orang mengatakan itu adalah zina. Logis. Apa kata Allah? Wa quli inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yawma insi. Katakan, ketika orang mencaci engkau bilang aja saya lagi berpuasa untuk tidak bicara. Enggak usah jawab. Allah punya rencana. Apa rencana Allah? Apa rencana Allah? Menjadikan bayi yang baru lahir ini bicara. Apa dia bilang? Inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ketika orang memaki-maki Maryam, bayi yang baru lahir ini bicara, saya adalah hamba Allah. Bantahan kepada orang yang menyembah dia, yang mengatakan dia adalah Tuhan. Dia katakan ini Abdullah, dan ini ada di Injil. Ataniyal kitab, Allah akan berikan kepadaku kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah akan jadikan aku nabi. Cuman pendeta-pendetanya buang itu. Nah, inilah yang dikatakan Allah, aku akan berikan solusi pada setiap masalah. Nah, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Kalau orang mati, bahkan sampai di dunia ini, apa yang paling dibutuhkan manusia? Yaitu tadi ampunan. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan ampuni dosanya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Allah lipat gandakan, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Nah, maka dari itu, itulah yang akan didapatkan orang yang apabila ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi jelas Pak ya, tidak ada tujuan kita diciptakan Allah, bahkan tujuan Allah menciptakan seluruh makhluk hanya satu, supaya kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak beribadah pada Allah, maka kita telah melakukan kesalahan yang besar. Kesalahan yang sangat luar biasa. Lari dari program penciptaan seluruh makhluk, maka tidak akan ada keselamatan. Tidak akan ada keselamatan. Sedikit lagi, lalu bagaimana supaya bisa beribadah pada Allah? Bagaimana supaya kita bisa beribadah kepada Allah? Pak, di dalam diri manusia ada dua kekuatan. Sebagaimana halnya di dalam diri manusia ada dua kelemahan. Dua kelemahan yang ada dalam diri manusia inilah yang selalu dimanfaatkan oleh syaitan, sehingga mereka tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira kelemahan itu? Al-jahlu fid din. Kebodohan tentang agama. Maka Bapak lihat, ketika Bapak melihat ada orang melakukan kesalahan dalam agama ini, maka jawabannya hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia bodoh. Dia adalah bodoh. Kelemahan kedua adalah syahwat. Nafsu. Cuman kalau tidak punya nafsu kita juga nggak bisa hidup. Gimana kita mau makan? Cuman nafsu yang kita miliki ini berbeda dengan nafsu yang dimiliki oleh binatang. Kalau nafsu yang dimiliki binatang itu tidak merusak, karena nafsu yang dimiliki binatang itu tidak berkembang. Nafsu yang dimiliki manusia itu berkembang. Maka kalau ada orang yang berimisi untuk membunuh, dunia akan hancur. Karena nafsu manusia adalah berkembang, tidak pernah cukup. Nafsu itu sendiri tidak tercela. Maka Allah katakan wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Bapak lihat seekor harimau ketika ia membunuh seekor kambing, lalu ia kenyang, ia tidak akan bawa kambing itu pulang. Itulah nafsu binatang. Adapun nafsu manusia tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup. Nah, inilah yang membahayakan kita. Kita katakan, seandainya saya punya duit 1 miliar, udah saya berhenti kerja, saya beribadah aja. Nanti dapat 1 miliar, seandainya 2 miliar aja. Tidak pernah cukup. Sampai mulut kita ditempelkan ke liang kubur. Kalau udah begitu diam udah. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh iblis. Kebodohan tentang agama dan syahwat yang tidak terkendali. Kebodohan tentang agama ini apa obatnya? Thalabul ilm. Syahwat yang tidak terkendali apa obatnya? Takut pada Allah. Maka Bapak lihat banyak orang yang melakukan pelanggaran bukan karena tidak tahu. Secara rata-rata semua muslim tahu kalau salat itu adalah perintah. Tapi kenapa mereka tidak lakukan? Jawabnya tidak takut pada Allah. Bapak lihat banyak orang ustadz salah, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Dia menyampaikan sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukan itu. Banyak ustadz yang menyembunyikan kebenaran. Kenapa dia lakukan itu? Dia tahu dia orang berilmu karena tidak takut pada Allah. Nah, jadi jangan salah sangka, oh dia juga orang berilmu melakukan begitu. Orang berilmu juga bisa melakukan kesalahan. Orang berilmu justru adalah orang yang pertama sekali masuk ke dalam neraka, bukan Firaun. Kenapa? Karena dia tidak melakukan ilmunya. Apa yang menjadi sebab orang berilmu itu melakukan kesalahan? Karena tidak takut pada Allah. Kenapa tidak takut pada Allah? Karena syahwat mengalahkan dia. Syahwat mengalahkan dia. Nah, inilah dua kelemahan yang ada dalam diri manusia yang dimanfaatkan iblis untuk menyesatkan kita. Maka kekuatan juga ada di dalam diri kita dua. Yang pertama adalah kekuatan berpikir. Nah, itu tadi yang saya katakan. Kalau cara berpikir kita bagus, maka kekuatan kedua akan bagus. Kekuatan kedua itu apa? Berbuat. Lihat, kalau orang memikirkan sesuatu yang salah, maka perbuatannya salah.
Yang ada dalam benak dia, saya minum khamar begini-begini, indah begini-begini, maka dia akan minum khamar. Dia akan minum khamar. Nah, maka dari itu kekuatan yang ada dalam fisik manusia, dalam tubuh manusia ada dua. Kekuatan berpikir dan kekuatan beramal. Ketika kekuatan berpikir bagus, maka kekuatan beramal pun akan bagus. Kalau amal bagus, maka kehidupan bagus dunia akhirat. Hanya ini yang dibahas dalam suratul Fatihah. Bapak semua tahu bahwa seluruh wahyu yang Allah turunkan dari langit itu pokok kandungannya adalah terkumpul dalam Al-Quran. Injil, Taurat, Zabur dan lain-lain. Semua pokok-pokok kandungannya itu terkandung dalam Al-Quran. Semua kandungan Al-Quran itu terkandung pada satu surat, yaitu suratul Fatihah. Maka itulah yang menjadi sebab suratul Fatihah ini menjadi hal yang rukun dibaca di setiap rakaat salat. Supaya kita mengerti tujuan daripada kehidupan ini. Bapak lihat, kalau kita perhatikan inti daripada semua kitab, baik ya Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, itu intinya adalah hanya memperbaiki cara berpikir manusia dan cara berbuat manusia. Contoh, tadi saya katakan bahwa suratul Fatihah inti daripada semua wahyu. Dalam ayat yang pertama Allah katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang memahami ayat ini, cara berpikirnya bagus. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Kalau Bapak sampai memuji ketika Allah memerintahkan Bapak salat, maka Bapak akan salat dengan baik. Ketika Allah melarang Bapak jangan minum khamar, maka Bapak akan, kalau umpamanya Allah melarang Bapak minum khamar, lalu Bapak katakan alhamdulillah, untung Allah melarang aku minum khamar. Ketika Allah bikin Bapak sakit, Bapak katakan alhamdulillah saya sakit. Itulah alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah inti daripada tauhid. Alhamdulillah itu adalah merupakan inti tauhid yang mana orang itu benar-benar ridho, yakin seyakin-yakinnya bahwa setiap apa yang Allah tentukan terhadap dirinya itu pasti baik bagi dia. Saya disuruh sholat, saya disuruh puasa, saya disuruh thalabul ilm, saya disuruh zikir, itu pasti baik bagi aku. Saya disuruh meninggalkan ini, disuruh meninggalkan itu pasti baik bagi aku. Saya dibikin sakit, saya dibikin begini, saya dibikin kemarin kecelakaan, itu pasti baik bagi aku. Kalau ini yang selalu ada dalam benak kita, selalu memuji setiap ketentuan apa yang Allah berikan pada kita, maupun ketentuan syar'i maupun ketentuan takdir kauni, maka kita akan bagus, cara berpikir yang bagus itu antara lain itu. Cuman kalau lagi dapat uang kita bilang Allah alhamdulillah. Kalau lagi nggak punya uang, kok Allah jahat sama saya. Nah ini, kan itu. Kalau giliran dapat nikmat, pura-pura nggak dapat nikmat. Kalau giliran nggak dapat nikmat, kenapa sih Allah begini? Padahal semuanya adalah pasti baik. Tidak mungkin Allah menjadikan atau melakukan sesuatu yang jelek pada miliknya sendiri. Kita ini milik siapa? Allah. Anda tidak akan mau melakukan hal yang jelek pada milik Anda sendiri. Kita adalah orang yang lemah dalam ilmu. Bagaimana Allah? Apakah ia melakukan sesuatu hal yang jelek pada miliknya sendiri? Cuman sering sekali takdir Allah tidak bisa kita cerna. Karena piciknya ilmu kita. Belum lama Air Asia jatuh. Ada beberapa orang yang ketinggalan. Iya kan? Mereka marah nggak? Marah. Tapi setelah tahu Air Asia jatuh, apa dia bilang? Alhamdulillah, untung saya tidak ikut. Tadinya dia adalah marah. Ketika ibunya Musa melahirkan Musa, kan sebelumnya setiap bayi yang lahir dibunuh ribuan udah, tidak ada yang lolos. Lalu Allah mewahyukan kepada ibunya Musa, pingin gak anakmu selamat? Ya pingin. Kalau begitu buang ke sungai. Bagaimana secara logikanya? Apakah bayi yang baru lahir dibuang ke sungai itu akan selamat? Allah yang perintahkan. Tidak ada perbuatan Allah yang salah.
Ketika seandainya sekarang ibunya Musa hidup, Anda bertanya, kenapa Musa hidup? Dia bilang, untung aku hanyutkan dia ke sungai. Cuman sulit bagi kita mengetahui setiap ketentuan Allah. Manusia tidak mengerti bahwa setiap apa yang Allah perintahkan pasti baik bagi dia. Setiap apa yang Allah larang pasti baik bagi dia. Setiap Allah yang takdirkan adalah pasti baik bagi dia. Inilah penyebab pertama. Itulah alhamdulillah itu. Ya. Nah, jadi banyak sekali penyebab-penyebab nanti akan kita lanjutkan insyaallah kalau ada kesempatan yang akan membuat kita lebih bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, seorang hamba yang dekat sama Allah ketika sujud, di dalam sujud itu apakah ada doa khusus? Apakah boleh dengan doa bahasa Indonesia? Itu yang saya tanyakan, karena benar-benar saya memang tidak tahu sama sekali. Sementara ini memakai doa bahasa yang demikianlah. Terima kasih. Khilafiyah. Ada terjadi perbedaan pendapat apakah boleh membaca doa dalam sujud itu dengan bahasa yang tidak bahasa dari Al-Quran dan hadis. Ada yang mengatakan boleh karena keumuman hadis Rasulullah SAW, "Tsumma liyakhtar bid-du'ai ma syaa." Hendaklah ia berdoa dengan doa apa saja yang ia suka, bahasa apa saja. Dan ini tidak bisa kita salahkan. Siapa yang meyakini ini silahkan. Tapi sebahagian ulama mengatakan bahwa tidak boleh kecuali doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Karena Rasul SAW katakan, "Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha min kalamil bashar." Karena sesungguhnya salat ini tidak ada di situ perkataan manusia, adalah perkataan daripada Al-Quran dan hadis. Nah, maka dari itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa di dalam sujud itu diperintahkan berdoa, ini adalah sepakat. Semua bentuk doa asal itu adalah meminta yang baik dunia akhirat. Itu tidak ada perbedaan. Cuman yang menjadi perbedaan, apakah ketika sujud itu doa dengan bahasa Indonesia ataukah dengan doa harus yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Terjadi perbedaan pendapat. Yang mengatakan yang pertama itu haruslah doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Karena Nabi katakan sesungguhnya salat ini adalah tidak ada di situ perkataan manusia, itu adalah tasbih, takbir, itu adalah perkataan yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Ada yang mengatakan boleh, kenapa? Karena keumuman hadis, karena Rasulullah SAW bersungguh-sungguhlah kalian berdoa apa saja yang kalian suka. Nah, maka dari itu ini adalah dua pendapat yang sama-sama kuat, tidak bisa kita salahkan. Dan tidak ada alasan yang mengatakan bahwa orang yang berdoa dalam sujudnya itu dengan bahasa Indonesia itu batal. Tidak, itu adalah dalilnya kuat. Dan orang yang berdoa yang hanya dengan doa-doa yang berasal dari Al-Quran hadis, nah itu juga adalah kuat, sama-sama boleh ya. Mana yang lebih diyakini. Cuman ya kalau yang paling bagus adalah doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis, dan itu tentu doa yang paling afdal. Doa yang paling afdal adalah doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis, dan itu sudah lengkap. Doa-doa yang ada dari Al-Quran dan hadis itu adalah lengkap. Seperti umpamanya, wa kana aktsaru du'ain nabi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuman sering kita merasa bahwa kalau doa ini enggak lengkap, kan gitu. Karena kita enggak mengerti apa maknanya, maka orang bilang ini doa-doa sapu jagat. Sebenarnya tidak. Tadi dia katakan adalah wa kana aktsaru du'ain nabi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepadaku di dunia dan di akhirat apa yang menurutmu baik bagiku. Bagus enggak? Jadi bukan yang menurut kita, tapi menurut Allah. Jadi banyak orang berdoa, ya Allah kasih aku mobil, kasih aku rumah, kasih aku kesehatan, kasih aku anak dan lain-lain. Tapi banyak nikmat yang ia lupa ngomong, kan gitu. Yang masih baik buat dia, kan begitu. Dia lupa minta hidayah umpamanya.
Atau umpamanya banyak orang yang berdoa, ya Allah kasih aku motor. Begitu dia kasih motor oleh Allah sama dia tabrakan dengan motor itu. Enggak baik ternyata buat dia. Nah jadi tidak ada manusia yang tahu apa yang baik buat dia. Nah maka dari itu ini doa yang sangat luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikanlah kepada aku apa yang menurut Engkau baik bagiku di dunia ini dan apa yang menurut Engkau baik bagiku di akhirat. Bukan menurut kita. Dan ini sudah lengkap dan mencakup semua apa yang akan menjadi kebaikan kita selama hidup kita. Cuman sering sekali kita tidak bisa memahami doa-doa yang ada dalam Al-Quran sehingga merasa tidak puas. Seperti umpamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kalau dibahas luar biasa. Nah maka dari itu jawabannya seperti tadi ya. Nah jadi sama-sama boleh. Mana yang lebih lebih nyaman, lebih diyakini sesuai dari tadi silahkan dilakukan. Allah. Waalaikumsalam. Yang dimaksud atau ilmu yang paling afdal adalah ilmu tauhid. Ilmu yang paling afdal adalah ilmu tauhid. Kunci daripada surga itu adalah tauhid. Tidak akan ada orang yang masuk ke dalam surga kecuali orang yang bertauhid. Tidak akan. Ya. Nah, dosa yang paling besar pun adalah dosa-dosa yang membatalkan ketauhidan itu. Nah maka dari itu ilmu yang paling afdal, yang harus paling utama yang paling harus duluan dipelajari adalah tauhid. Ketika ada orang yang salah, maka tidak ada jawabannya kecuali tauhidnya adalah tidak baik. Ya, maka Rasulullah SAW ketika ada dalam fase Makkah, 13 tahun Rasulullah adalah berjuang di Makkah, berdakwah adalah mendakwahkan tauhid. Hampir tidak ada syariah ketika Rasul ada di Mekah, kecuali sholat. Ketika Rasul di Mekah tidak ada jihad, ketika Rasul di Mekah tidak ada haji dan lain-lain. Hampir tidak ada perintah ibadah-ibadah selain daripada sholat ketika Rasulullah ada di Mekah. Kenapa? Karena misi Rasulullah ketika ada di Mekah adalah memperbaiki tauhid. Karena tauhid kalau tidak bagus, maka syariah tidak akan bisa jalan dengan baik. Syariah tidak akan jalan baik. Maka dari itu, Bapak kalau perhatikan dalam Al-Quran, seluruh kandungan Al-Quran itu adalah yang paling banyak adalah bercerita tentang penciptaan alam, bercerita tentang surga dan neraka, bercerita tentang peristiwa akhirat, bercerita tentang umat-umat yang dahulu dan lain-lain. Adapun cerita yang berkaitan atau ayat yang berkaitan yang mengandung syariah itu adalah hanya sekitar 500 sekian ayat. 2/3 lebih dari Al-Quran itu adalah iktibar, cerita umat yang dahulu, cerita neraka, cerita surga, cerita tentang umat-umat yang membantah pada kebenaran, atau kandungannya adalah ayat-ayat yang membicarakan tentang alam, atau adalah tentang nama dan sifat Allah.
Itu kenapa? Itu semua adalah supaya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena syariah, perintah dan larangan tidak akan berjalan pada diri seseorang yang tauhidnya tidak benar. Disuruh orang itu sholat, apa yang salah? Dia nggak mau sholat, adalah karena tauhidnya tidak benar. Kita katakan sholat Anda salah, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Apa yang salah? Adalah tauhidnya. Ya, nah jadi sulitnya bagi manusia menjalankan ibadah, maka jawabannya adalah tauhidnya tidak baik. Sulitnya bagi manusia menerima Al-Quran, sulitnya bagi manusia menerima hadis. Apa yang menjadi jawabannya? Jawabannya adalah tauhidnya tidak baik. Nah maka dari itu tauhid secara umum adalah akidah lah yang perlu pertama sekali diperbaiki. Yang seperti yang kita bicarakan tadi, benarin dulu apa iman pada Allah itu, apa iman pada malaikat, apa iman pada Rasul dan lain-lain ya. Itu adalah ilmu yang paling mulia, itu adalah ilmu yang paling utama. Ketika ini kita pelajari dengan baik, maka insya Allah akan mudah bagi kita menerima semua syariah. Maka lihat, ketika Rasulullah berhasil menanamkan tauhid pada sahabat, sekalipun hijrah, ini adalah perintah yang sangat berat, meninggalkan Mekah, keluarga dan harta semuanya, jadi mudah bagi mereka. Sekalipun umpamanya itu harus tinggal anak dan istrinya karena tidak seiman. Kenapa mudah bagi mereka? Karena tauhidnya sudah bagus. Lalu sampai di Madinah terjadi perintah perang, mudah bagi mereka karena tauhidnya sudah bagus. Terjadi pengharaman khamar yang menjadi kebiasaan mereka, mudah bagi mereka karena tauhidnya adalah bagus. Jadi ilmu tauhid yang pertama sekali. Ketika ilmu tauhid itu bagus, maka ketika kita katakan nanti bapak sholatnya salah, walaupun udah puluhan tahun dia begitu sholatnya, lalu dikatakan salah karena berlawanan dengan hadis, maka tidak ada keberatan ketika tauhid adalah sudah benar. Wallahu a'lam. Karena nggak ada yang mau bertanya, saya mau bertanya. Ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Pertanyaan pertama, apa dua kelemahan yang ada dalam diri manusia yang selalu dimanfaatkan iblis untuk menyesatkan mereka? Ya. Kebodohan. Bagus. Nafsu. Bagus. Nih. Pertanyaan kedua. Apa dua kekuatan yang ada pada diri manusia? Tadi kita sudah bahas, ada dua kelemahan, ada dua kekuatan. Kalau dua kekuatan ini bagus, maka kita akan bagus, ibadah kita akan bagus. Ya. Bagus. Yaitu kekuatan itu ada dua, cara berpikir yang bagus, amal yang bagus. Cuman kita belum bahas apa cara berpikir yang bagus itu ya. Cara berpikir yang bagus itu ada 5. Nah karena kita belum selesai. Nah bagus, cara berpikir yang bagus. Ketika cara berpikir bagus, maka secara otomatis amal akan bagus. Ya, cuman cara berpikir kita selalu salah, maka amal selalu lemah. Ya, bagus. Oke. Nih. Apa? Pertanyaan berikutnya. Apa yang harus dilakukan setiap mukmin untuk bisa mengatasi dua kelemahan tadi, yaitu kebodohan tentang agama dan syahwat yang tidak terkendali? Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi itu? Ya, Bu? Kurang tepat. Bagus, talabul ilmi. Talabul ilmi adalah menghilangkan kebodohan. Ibu lihat, tidak akan keluar dari yang dua itu. Kenapa orang itu melakukan kesalahan? Karena mungkin dia nggak tahu. Kenapa orang itu melakukan kesalahan? Bukan karena tidak tahu, tapi tidak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ia tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Bagus. Pertanyaan berikutnya,
apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan seluruh makhluk? Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Ya. Berikutnya, kebahagiaan, keselamatan akan hanya diraih manusia apabila ia apa? Siapa yang tahu? Ya, kebahagiaan itu ketenangan. Kebahagiaan, keselamatan. Karena tujuan setiap makhluk hidup adalah bahagia, selamat. Bahagia, selamat. Kapan ia akan meraih? Kapan ia akan meraih? Kapan ia akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan itu di dunia dan di akhirat? Dengan menuntut ilmu. Bagus, tapi kurang tepat, kurang tepat. Apa? Menuntut ilmu dengan beramal saleh. Bagus. Ya. Apabila melakukan amal soleh, karena amal solehlah yang menjadi tujuan Allah menciptakan seluruh makhluk. Tidak ada tujuan Allah menciptakan seluruh makhluk kecuali agar supaya manusia terus menerus mempelajari agama Allah ini dan melakukannya sehingga ia menjadi orang yang beramal saleh. Ketika orang itu beramal saleh, maka dia akan meraih kebahagiaan dan keselamatan dunia